Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di minggu ini. Tuhan memberkati. Sebelum ibadah dimulai, kami menyanyikan beberapa lagu. Semoga menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 April 2024, pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 14 April 2024 pukul 9.00 WIB sebesar Rp15.795.000, syukur sebesar Rp2.830.000, persepuluhan sebesar Rp3.689.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.118.000. Penerimaan kolekta Minggu 14 April 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp10.849.000, syukur sebesar Rp1.002.000, persepuluhan sebesar Rp2.170.000, sarana fisik sebesar Rp7.804.000, dan sada sebesar Rp534.000. Kebaktian Minggu 14 April 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Siwalete. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa dan Majelis Jemaat GPM Sion. Pembacaan Alkitab dari pertama Timotius 6 ayat 2b sampai dengan 10. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Give Praise, Adik Huel Leiwakabesi, dan Stella Kaya. Lagu prosesi masuk para pelayan, PKJ nomor 11 ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan, PKJ nomor 252. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 21 April 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, selamat pagi dan shalom. Mari kita siapkan hati dan kita beribadah pada Tuhan. Kita mulai kebaktian ini jemaat. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah ialah Allah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa-dosa kita. Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakaan, pergaulan bebas, pemerkosaan,
dan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan-Mu. Yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Mari kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Gloria in excelsis Deo, gloria
Ya Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, kami beri kesempatan kepada Give Prize untuk memuliakan Tuhan dengan lagu pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di tangannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Ya, terima kasih untuk persembahan pujian. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini. Sebelumnya kita akan membaca kitab yang terambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca Alkitab di saat ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabdamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, pertama Timotius 6 ayat 2b yang berakhir ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuangan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah firman Tuhan. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk bersyukur, sebab oleh karena kasih dan sayang Tuhan, Bapak Ibu dan Beta bisa ada sampai di hari ini, hari Minggu ketiga di bulan April. Kita bersyukur juga untuk Tuhan karena suasana Paskah itu masih terasa, dan itu yang mewarnai seluruh kehidupan orang-orang beriman. Apalagi di hari ini tanggal 21 sebagai perempuan-perempuan, kita juga merayakan hari Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam suasana batin seperti itulah, mari kita coba memaknai bagian firman Tuhan di hari ini. Pertama Timotius 6 ayat 2b hingga ayatnya yang ke-10. Dengan diberi judul
mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Judul ini lalu ditetapkan dengan tema pemberitaan di hari ini adalah hidup di dalam kesederhanaan. Nah, atas tema dan judul ini, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengajak kita beberapa bulan kemarin, tepatnya tanggal 14 Februari, hari kasih sayang katanya, hari kasih suara. Kita telah melewati fase pemilihan dan proses sengketanya sementara terjadi di MK, dan besok pengumumannya. Ada banyak orang yang dak-dikduk atas pengumuman itu. Tapi saya membuat Bapak Ibu, ternyata dalam hajatan itu dibingkai dengan fenomena-fenomena yang kadang-kadang membuat kita berdebar dan kadang-kadang membuat kita menggeleng-geleng kepala. Soal benar ataukah tidak, tapi Bapak Ibu saya mau bilang, kita tidak lepas dari isu kancing bayar. Iya. Uang di tangan, kaki di pelau. Ada uang, abang sayang, tapi tidak ada uang, abang malang. Itu prinsip Bapak Ibu yang sesungguhnya mewarnai soal benar ataukah tidak, tapi kenyataan itu kita lihat, kita dengar, dan mungkin saja kita rasakan. Fenomena itu memberi indikasi bagi kita Bapak Ibu bahwa ternyata uang bisa merubah segala-galanya. Saudara bisa saling kenal karena uang, dan uang bisa menjadi Tuhan atas hidup kita. Nah, berbanding dengan kenyataan itu ibu bapak, saya juga pernah melihat di YouTube ada satu keluarga di Amerika Serikat. Keluarga ini adalah keluarga yang mapan, tapi mereka telah bersepakat, suami ayah dari keluarga itu sepakat bahwa dia ingin menikmati hidup yang biasa-biasa saja. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, istri dan anak-anaknya, keluarganya mengantarkannya di sebuah pulau yang terpencil, dan dia menikmati hidup di sana dengan apa adanya. Mereka bersepakat 300 hari kemudian istri dan anak-anak akan menjemput. Pada waktu mereka menjemput, saudara-saudara, ternyata seorang laki-laki ini dia menikmati hidup apa adanya. Dari realita ini Bapak Ibu saya ingin mengatakan bahwa ternyata orang bilang uang itu segala-galanya, tapi ada yang orang hidup dengan apa adanya, mereka bisa menikmati kehidupan ini. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara, kesimpulannya adalah uang bukan segala-galanya. Tapi hidup yang dimanfaatkan untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu menjadi hidup yang mesti dilakukan dan dipertahankan. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, pertama Timotius 6 ayat 2b sampai 10 ini, jika kita mau menjabarkannya, ada beberapa pikiran utama yang mau saya sampaikan di pagi ini. Yang pertama Bapak Ibu, ada sebuah suasana pada zaman itu, ada kelompok orang yang mengajarkan ajaran sesat, dan ini mengganggu Paulus. Dan karena itu Bapak Ibu, Paulus menasihati Timotius, yang kalau kita baca dalam Alkitab, Timotius biasa disebut sebagai anakku yang kukasihi. Dia lalu kemudian menasihati Timotius, mengingatkan Timotius demikian Bapak Ibu. Dia bilang, Timotius, hendaklah engkau tegas mengajarkan ajaran yang sesuai dengan ajaran Kristus, dan kemudian sesuai dengan iman Kristen. Jadi atas kenyataan itu Paulus kasih ingat Timotius, Timotius, ingat baik-baik, keadaan ini kalau sedang diatur, dijaga dengan baik, dia jadi berantakan dalam persekutuan orang beriman. Karena itu ajarkanlah dan nasihatilah mereka dengan segenap hati, bahwa apa yang dibawa itu betul-betul bisa diuji. Itu yang pertama. Yang kedua ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, dalam teks kita ternyata kelompok orang yang mengajarkan kesesatan ini ada dua hal yang mereka pergunakan. Yang pertama adalah dengan berkata-kata, atau dalam bahasa Alkitab dibilang tentang bersilat kata. Nah Bapak Ibu, saya mencatat Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, orang yang bersilat kata atau orang yang pakai kata-kata itu dampaknya luar biasa. Di Alkitab ini mencatat yang pertama, dia berlaku seperti orang yang tahu semua, tapi sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu, zaman sekarang ini kalau orang berdiskusi, kadang-kadang dia ingin menunjukkan identitasnya seakan-akan dia tahu semuanya, padahal sesungguhnya dia tidak tahu bidang itu karena dia punya bidang di tempat lain. Nah, di Alkitab bilang orang yang suka bersilat kata, bersilat lidah itu berlaku seolah-olah dia tahu
Tapi sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Ini orang ini mesti hati-hati. Yang berikut, dia suka mencari-cari soal. Mempersoalkan hal-hal yang justru tidak perlu. Nah, orang-orang seperti ini mengganggu persekutuan yang dibangun. Cari hal kemana, di mana dia ada selalu ada hal saja. Selalu di mana ada hal yang dipersoalkan, tidak pernah memuaskan diri. Dan orang-orang seperti ini juga menurut Paulus bilang pada Timotius, ajarkan supaya waspada terhadap orang-orang ini. Sebab dia akan mengganggu persekutuan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Yang berikutnya Bapak Ibu, orang yang bersilat kata ini katanya, menurut firman Tuhan, dia suka putar balik. Yang salah bisa benar, benar bisa salah. Yang berikut, orang yang suka bersilat kata ini kata-kata menimbulkan. Di Alkitab dibilang menimbulkan kebencian, menimbulkan cedera luka hati orang lain, menimbulkan fitnah, dan menimbulkan percecokan. Jadi karena itu Bapak Ibu, orang bilang lidah ini yang bertulang, tapi dia pun dampaknya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, yang berikut Paulus bilang, dong melayani, tapi ukurannya menggunakan uang sebagai ukurannya. Mereka melayani, tetapi uang menjadi ukurannya. Artinya hamba uang. Nah, Paulus bilang hati-hati dengan keadaan seperti itu. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Paulus mau bilang pada Timotius, kalau realita lidah itu tak bertulang dan dampaknya sangat luar biasa, maka yang mesti dilakukan adalah bahwa orang seperti itu mesti kita hindari atau kita bimbing supaya dia mengenal Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, soal bersilat kata tadi kita jelaskan. Sekarang soal cinta akan uang. Bapak Ibu, Paulus bilang pada Timotius, cinta akan uang membuat orang menjadi tidak setia kepada Tuhan. Orang kalau cinta uang, uang jadi segala-galanya, tidak akan setia kepada Tuhan. Berikut, orang yang cinta akan uang membuat orang kehilangan akan iman. Sebab imannya tidak teguh di dalam dirinya, tetapi ukurannya, kalau ada uang ini, beta hidup seperti apa. Tapi padahal Tuhan bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, cinta akan uang membuat orang menjadi kehilangan iman. Yang berikut, cinta akan uang membuat orang jadi sombong dan egois atau sifat individualistis terjadi. Orang yang cinta uang, dia akan sombong, dia menganggap orang lain yang ada apa-apa karena beta pun uang. Karena itu orang lain yang ada apa-apa. Padahal dia tidak pernah tahu seberapa besar banyak pun uang kita. Kita butuh orang lain. Sebab pada waktunya kita pulang, itu sudah 2x1 ukuran tempat tinggal dan kediaman kita. Karena itu Bapak Ibu, orang yang cinta uang dibilang membuat kita menjadi sombong dan egois. Yang berikut, orang yang cinta akan uang membuat orang tidak jujur dan konsumtif. Bapak, orang yang cinta uang dia akan pakai kesempatan di mana saja. Kalau ada ruang, ada kesempatan, dia pergunakan untuk kepentingan dirinya. Bahkan hak-hak orang lain pun dapat diambil. Itu kalau orang cinta uang. Karena itu Bapak Ibu, saya heran kalau di lembaga pemasyarakatan banyak orang yang karena cinta uang dia tinggal di sana. Itu terjadi di mana-mana. Dan Alkitab bilang, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ayat 10. Sesungguhnya itu kesimpulan kita. Saya ulang, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dari penjelasan firman Tuhan ini, saya hendak menyampaikan beberapa pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu untuk kita menjalani aktivitas di Usbu yang baru ini. Yang pertama, pesan firman Tuhan bagi kita adalah, mari kita biasakan menikmati hidup ini dengan rasa cukup. Apa yang kita kerjakan dan kita usahakan, kalau itu berkat yang Tuhan beri, kita cukup untuk menikmatinya dan kita bersyukur. Sebab ketika kita tidak merasa cukup, kita akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak merasa cukup, bekerjalah dengan jujur, dengan keras, bukan mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita rasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan bersyukurlah, sebab itu adalah berkat dan bagian kita. Itu pesan firman yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu,
Penyakit silat lidah ini, putar balik ini, hendaknya kita jauhkan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu yang hadir dalam kebaktian jam 9 ini suka seperti itu, bertobat. Sebab perilaku seperti itu merusak persekutuan yang kita bangun secara bersama. Di mana-mana Bapak Ibu, katong akan jadi orang yang mendamaikan. Katong akan jadi beban bagi orang lain. Karena apa? Katong cerita orang di sini, katong cerita orang di sana. Sampai sana katong cari muka, pemimpin yang baru katong cari muka. Dan orang yang seperti itu tidak akan pernah merasakan hidup cukup dan damai dalam hidupnya. Karena selalu dia mencari sesuatu dengan cara-cara yang tidak diimani. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan jadikan uang sebagai mamon atau sebagai Tuhan. Sebab ketika Bapak Ibu menjadikan uang segala-galanya, Bapak Ibu akan terjebak dalam perilaku hidup yang akan membawa Bapak Ibu tidak semakin naik, tapi akan semakin terpuruk. Dan itu berbahaya bagi hidup orang percaya. Yang terakhir Bapak Ibu, pesan firman Tuhan bagi kita, hiduplah dalam kesederhanaan dan saling mengasihilah seorang dengan yang lain. Kita berpatokan kepada firman Tuhan, kekurangan mereka akan menjadi kelebihan kita, dan kelebihan mereka akan menjadi kekurangan kita. Kita saling mengasihi dan melengkapi, supaya kata firman Tuhan, supaya terjadi keseimbangan. Orang yang punya prinsip hidup seperti ini, usahanya, kerjanya, jabatan apapun yang dia jalani, dia akan menikmatinya dengan sukacita. Karena kenapa? Dia tahu bersyukur dan cukup dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Ingat saudara-saudara yang kekasih, cukup yang Tuhan kasih kita bersyukur. Kalau nanti Tuhan tambahkan yang lain, itu berkat bagi kita, dan kiranya itu menjadi bagian hidup kita. Ingat bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk orang lain. Dan karena itu berbagilah seorang dengan yang lain, supaya terjadi keseimbangan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, saya persilakan berdiri. Dan mari bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah mati, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu, kita akan mendengar persembahan pujian dari Kuel Lewakabesi. Silakan. Selamat pagi, shalom. Semoga lagu ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. The splendor of a king, God in majesty.
kebaktiannya. Bu Bapak, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah boleh memberikan kami kesempatan untuk ada dalam kebaktian di pagi ini Tuhan. Dan di saat ini Tuhan Yesus, di hadapan-Mu telah terkumpul seluruh pemberian umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pemberian kami umat ini Tuhan Yesus, supaya dapat dipakai sebagai alat pelayanan dalam dunia ini Tuhan. Lalu Tuhan, ajarkanlah kami supaya bukan dalam bentuk uang saja kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, tapi seluruh hidup dan kehidupan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengar persembahan pujian dari Stella Kaya, disilakan. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lembah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, terima kasih untuk persembahan pujiannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, mari kita siapkan hati kita menyatu di dalam doa. Doa syafaat ini kita akhiri dengan doa Bapa Kami dan bagian doksologinya kita nyanyikan secara bersama. Mari jemaat kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terpujilah namamu Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Bersyukurlah kami karena Tuhan perkenankan kami menyatu dalam kebaktian Minggu jam 9 di gedung gereja Maranatha. Kami bersyukur untuk Tuhan karena kami tahu waktu indah ini Tuhan anugerahkan untuk kami bersekutu. Semua kami yang mengambil bagian dalam kebaktian ini Tuhan kenal. Dan biarlah kebaktian ini atau ibadah ini jadi berkat bagi kehidupan kami semua yang mengambil bagian dalam persekutuan bersama di gedung gereja Maranatha. Allah Bapa, di dalam nama Yesus kami bermohon kepadamu, datanglah di tengah persekutuan ini dan dengarlah doa kami. Doa-doa pribadi umatmu yang datang beribadah kepadamu di saat ini, baik yang adalah warga gereja Protestan Maluku atau yang karena tugas dan tanggung jawab pekerjaan, yang karena kunjungan keluarga, atau warga jemaat gereja Protestan Maluku yang ada di seputaran Klasis Kota Ambon, Klasis Pulau Ambon dan sekitarnya, yang turut mengambil bagian dalam kesempatan ini. Kami mendoakan kami semua, Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan berkati setiap hidup yang kami jalani, rumah tangga, keluarga kami, pendidikan dan masa depan anak-anak kami, bahkan semua orang yang kami punyai, diberkatilah seluruh hidup kami. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh aktivitas dan kerja kami, usaha-usaha yang kami jalani, biar apa yang kami lakukan untuk hidup ini, kami bisa melakukannya dengan penuh takut dan gentar kepada Tuhan. Kalaupun kami diberi tanggung jawab untuk jabatan-jabatan tertentu, ajarlah kami bahwa kami mengabdi bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan, dan karena itu jabatan yang kami miliki akan kami pergunakan untuk kesejahteraan hidup bersama. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang tidak suka bersilat kata di berbagai tempat, anak-anak yang tidak mencintai uang tetapi hidup cukup dengan berkat yang Tuhan beri. Supaya kehidupan yang kami bangun dalam hidup keluarga, rumah tangga, dengan pergumulan hidup, pendidikan dan masa depan anak-anak kami, dengan seluruh keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami ada di sana Tuhan, kami cukup dengan berkat-berkat yang Kau beri. Dan kalau kami mau lebih, Tuhan ajarkan kami untuk bekerja keras secara benar dan baik, supaya berkat yang kami peroleh adalah berkat yang bersumber dari Tuhan di dalam kebenaran, di dalam keadilan, dengan usaha dan kerja serta jadi juang yang kami jalani. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, dalam kesempatan kebaktian ini, Tuhan tilik setiap orang yang beribadah. Tuhan tahu setiap gumul mereka, dan Tuhan jawab seturut kehendak-Mu. Apa yang mereka perlu, Tuhan jawab sesuai dengan yang Engkau kehendaki, Engkau anugerahkan bagi hidup mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, di kesempatan baik ini pula kami datang berdoa, menyerahkan gereja-Mu, gereja Protestan Maluku. Tuhan Allah memberkati gereja-Mu dalam tugas kesaksian dan pelayanan, baik majelis pekerja harian sinode,
Klasis Kota Ambon dan semua jemaat-jemaat yang ada di klasis ini, bahkan semua jemaat yang ada di gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan memberkati kami semua, supaya hidup kami berarti untuk kemuliaan-Mu. Kami jadi berkat bagi banyak orang. Kami terus bersaksi tentang Engkau lewat tutur kata perbuatan, bahkan tugas pengabdian usaha dan kerjakan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berarti. Ajarlah kami untuk terus meyakini bahwa ketika kami cukup dengan berkat-berkat yang Kau beri, maka Tuhan akan penuhi kami dengan sepenuh-penuhnya di dalam hidup dan harapan yang kami bawa. Ya Tuhan, selaku gereja-Mu dalam seluruh tugas kesaksian, kiranya berkenan Bapa memberkati kami semua, baik majelis pekerja harian Snode, klasis Kota Ambon, seluruh jemaat-jemaat yang ada di dalamnya diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok negeri. Kami berdoa untuk seluruh proses-proses hasil pemilu yang sementara ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi Tuhan. Dan besok hasil dari persidangan itu akan diumumkan. Ajarlah kami untuk menerima apa yang menjadi persoalan-persoalan gumul yang kami bawa secara hukum. Supaya kenyamanan, keamanan tercipta sungguh di republik ini. Supaya sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang hidup di dalamnya, menikmati hidup yang penuh damai, sukacita. Berkatilah para pemimpin kami, pemimpin presiden dan wakil presiden dengan seluruh jajarannya. Tuhan Allah memberkati, supaya mereka melakukan tanggung jawab ini untuk kesejahteraan bersama. Kami juga berdoa bagi pemerintah provinsi, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan mengakhiri masa jabatannya di beberapa hari ke depan. Tuhan Allah memberkati seluruh pengabdian selama 5 tahun. Dan pejabat gubernur yang akan ditunjuk oleh Presiden akan diterima oleh masyarakat Maluku ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Ajarlah kami bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih, dan karena itu orientasi kami adalah untuk kesejahteraan. Biarlah pemerintah Provinsi Maluku dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Demikian pun pemerintah Kota Ambon, Pak Pejabat Wali Kota, kiranya Tuhan memberkati dengan seluruh jajaran di pemerintahan Kota Ambon. TNI Polri yang ada di Maluku, ada di Kota Ambon, Tuhan juga memberkati lembaga yudikatif. Tuhan juga memberkati supaya kami semua dipakai Tuhan sebagai alat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, tetapi juga alat untuk mencari kebenaran dan keadilan, alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Sebab saluran-saluran itu telah dibentuk di dalam negara ini, baik di pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kota, sampai dengan jajaran yang paling bawah RT RW sekalipun. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, seluruh kehidupan yang kami bawa hari ini, kami bawa untuk Tuhan. Seluruh puji-pujian yang dipersembahkan baik solo maupun trio, persembahan-persembahan syukur yang kami persembahkan, Tuhan terima. Kiranya itu menjadi persembahan yang berkenan buat Tuhan. Lalu firman kebenaran-Mu yang kami perdengarkan, ajarlah kami untuk mengerti firman ini di hari Kartini yang kami rayakan hari ini. Kiranya firman ini meronai seluruh hidup kami, supaya langkah hidup kami di usbu baru, kami melangkah di dalam kepastian dituntun dengan firman Tuhan, bahwa kami cukup dengan berkat-Mu, dan kami tidak menjadi orang yang suka bersilat lidah atau berorientasi atau mencintai uang. Tuhan tolong kami, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, baik majelis bertugas dari Bukit Doa dan majelis Jemaat Sion, baik Tuagama bertugas, tim band Maranatha, juga kolektaan. Tuhan Allah memberkati kami semua, supaya apa yang kami lakukan di hari ini, kami melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kalau dalam kebaktian ini ada hal yang kurang, Tuhan ampuni kami, sebab cuma dengan pengampunan-Mu lah kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, demikianlah doa dan sembahyang kami di kebaktian jam 9 di gedung gereja Maranatha. Semua kami yang hadir pada kesempatan ini, kami berdoa menyerahkan hidup mereka. Biarlah berkat ibadah ini sekali lagi menjadi bagian milik mereka, sehingga mereka pulang menjalankan aktivitas di tengah keluarga, tugas dan pengabdian dimanapun mereka berada. Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati mereka. Demikian Tuhan, ampun kami. Lalu hanya di dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Akhir dari doa ini, secara bersama-sama kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan kami, berkata demikian. Bapa kami yang di sorga,
Bapak Ibu jemaat, saya undang berdiri dan mari kita akan mengakhiri kebaktian ini. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh selalu menghina hikmat dari kita. Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang arif, agar beroleh pengertian yang bijaksana. Takut akan Tuhan, sediakan pertolongan bagi yang jujur, dan jadi perisai menjaga orang yang benar dan setia. Oleh sebab itu, tempuhlah jalan yang lurus serta yang baik untuk mencapai hidup damai bersama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakanmu. Untuk tugas pengutusan itu, mari terimalah janji berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk untuk berdoa syukur. Bapak Ibu, ketompong kebaktian selesai. Selamat hari Minggu dan Shalom.